mendung memayungi pondok pesantren di Kecamatan Dopi, Kecamatan Tenggang pagi hari ini. Namun saya yakin dan percaya bahwa hati dan pikiran kita semua yang hadir di tempat ini tetap cerah dan berbunga-bunga karena di tengah-tengah kita telah hadir tamu kehormatan kita. Beliau adalah Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Untuk itu, di kesempatan yang baik, di momen yang berharga ini, mari kita menyimak dengan seksama nasihat umum dan doa yang kami mohon perkenannya adalah Kepolitikan Andre Murta Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA dengan hormat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menikmati suara-suara para penghuni surga. Alhamdulillahilladzi an'amana bi afdalil adyan wa yubayyinu laha tariqataha wa maktubahu fil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shahidul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Wajo, Pak Imran, Pak Imran, yang punya tempat kelahiran, tapi jalannya saya nikmati. Iya, saya dulu tim dakwah pertama itu di sekitar sini, waktu zamannya Pak Haji Ali dulu Bupati. Jadi masih kecil-kecil, saya ingat pendamping saya dari Pak Camat pada waktu itu. Ya, ada dari desa mana yang di dekat sini, apa namanya, hanya 1 ekor kuda yang dibawa. Karena saya kecil, pendamping saya itu pakai baju ustaz. Yang dinaikkan di atas kuda itu pendamping saya. Pak Ustaz, silakan, sudah sampai. Bukan saya Ustaz, Pak. Mana Pak Ustaznya? Itu yang kecil itu. Jadi saya jalan kaki 4 kilo di risikonya menjadi anak kecil pada waktu itu. Yang kita hormati orang tua kita ya, Wakil Ketua DPR ya, Masya Allah, tokoh masyarakat itu kalau orang DPR. Jadi kalau presiden dipilih rakyat, maka DPR juga dipilih rakyat. Jadi kehormatannya juga punya fungsi yang sama. Adinda ya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo, kemudian juga Pak Camat, Pak Desa, Pak Lurah, kemudian ada pimpinan pondok pesantren yang luar biasa ini. Insya Allah, mudah-mudahan kalau kita nanti kesini ini paling tidak bertambah bangunannya. Ini saya kira tidak muat ini kalau kita mau terima semuanya ya. Saya ingin menasihatkan kepada Adinda bahwa yang kita akan bentuk itu adalah SDM, sumber daya manusia yang sangat handal. Jangan terima semua yang akan mendaftar, sebab nanti mutunya tidak terkendali.
insya Allah mungkin juga ada pondok pesantren lain yang bisa kita distribusikan kalau tidak sempat lulus di tempat ini. Memang selalu ada tabak, jadi selalu ada tingkatan-tingkatan. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita memperingati suatu peristiwa yang sangat penting. Rasulullah Muhammad SAW itu lahir pada hari apa Ibu? Senin. Wah, majlis tadi banget suaranya. Tanggal? Bulan? Iya. Wafatnya hari apa? Hari Senin. Tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Berarti memperingati kelahiran Nabi sekaligus memperingati wafatnya Nabi. Tidak ada orang di dunia ini kita peringati hari, tanggal, dan bulan kelahirannya persis sama kecuali junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, siapa nama yang paling sering disebutkan setiap hari nama manusia? Melampaui namanya ibu kita. Kalau kita salat berapa kali kita panggil nama Nabi? Ada azan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wajibkan dijawab itu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa yang dibaca Ibu kalau tahiyat? Assalamu alaika. Alaika di situ ya, dhamirnya kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli sallim ala sayyidina Muhammad. Jadi itu berapa kali kita salat, berapa kali kita mendengarkan azan, pasti kita menyebutkan nama beliau. Sehingga tidak ada nama yang paling sering keluar dari mulut ini melampaui seringnya kita panggil nama anak kita, orang tua kita, yaitu namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Selawat yang paling banyak jenisnya itu di kolom bumi ini adalah Indonesia. Ini ada seorang peneliti dari Amerika ya. Tapi kelahiran Saudi Arabia, meneliti tentang keutamaan Ramadan di Indonesia. Indonesia ini paling unik. Tidak ada negara manapun di kolom bumi ini yang memperingati hari-hari besar Islam, termasuk juga bulan suci Ramadan, semeriah Indonesia. Coba kita lihat Ibu, kalau bulan Ramadan itu hotel-hotel itu kalau di kota besar itu didekorasi, ada untanya, apa ya, mall-mall itu didekorasi juga, lagu-lagunya pun juga bahkan sampai kepada pelayannya pun juga pakai kerudung kan. TV-TV-nya itu, presenternya itu juga pakai kerudung, tapi setelah Lebaran buka lagi. Ya. Itulah. Dan yang paling mengesankan, tidak ada satu negeri dimanapun di kolom bumi ini anak-anak kecil ya, pukul panci-panci bekas, sahur bangun keliling desa kan, dan anehnya tidak ada yang marah. Kalau di barat seperti itu Bapak Ibu, oh itu marah itu ya. Saya dulu sekolah di Kanada itu, jadi kita makan sahur. Satu apartemen saya itu dengan orang Padang, tidak sah makannya tanpa sambal. Jadi jam 4 ya. Bayangkan karena doyannya terhadap sambal, dia bawa cobekannya itu dari Padang, naik pesawat sampai ke Kanada, ke Montreal. Jadi kita jam 4 bikin cobekan-cobekan itu, tiba-tiba ada yang ketok pintu, gua orang polisi. Wah, ada apa ini Pak? Ini mengganggu orang di bawah. Jadi ternyata kalau kita bikin cobekan di atas itu kedengaran suara di bawah kita itu. Wah, kami mau ditangkap. Kenapa Anda mengganggu setiap malam? Katanya Anda mengganggu jam 4 itu gedor-gedor lantainya. Pak, ini kami orang Muslim. Kami ini puasa, makan sahur namanya ini. Dan kenapa harus ketok-ketok? Ini teman saya, ya, orang Padang, tidak sah makannya tanpa sambal. Dan bikin sambal itu harus oh, iya. Jadi polisinya turun menyampaikan ini ada orang Asia
tidak sah makan tanpa sambal itu tumbuk gitu. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, inilah Indonesia. Tapi meskipun demikian, Indonesia ini ya, terkenal. Di Saudi Arabia, setiap tahun kita mendapatkan penghargaan jamaah haji yang paling santun adalah jamaah haji Indonesia, paling sedikit pelanggarannya. Padahal jamaah haji paling besar jumlahnya di seluruh dunia itu ialah 1/5 dari Indonesia, tapi paling sedikit pelanggarannya. Nah, ini hebatnya Indonesia. Makanya saya ingin ceritakan di Bapak Ibu, ada sebuah hadis sahih. Satu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba menangis. Tafakkari Nabi kita. Akan boleh umat. Mari kita tanya, ya Rasulullah, apakah tersinggung, apakah sakit? Semakin menangis Rasulullah. Ya Rasulullah, akhirnya kami juga ikut menangis nih. Jadi saking cintanya terhadap Rasulullah, Nabinya menangis, dianya pun juga ikut menangis. Umar, ya Rasulullah, kenapa aku menangis? Akhirnya kami pun juga ikut menangis. Apakah kamu kesakitan atau ada masalah? Kami siap membantu ya Rasulullah. Sampaikan apa problemnya. Apa jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Aku menangis bukan karena sedih, aku juga menangis bukan karena sakit, tapi saya menangis karena terharu. Apa yang membuat kita terharu sampai begitu nangisnya Rasulullah? Saya terharu terhadap kekasihku. Siapa kekasihmu ya Rasulullah? Bukankah kami semuanya kekasihmu? Siang malam temani kamu berperang. Kan pada waktu di Madinah, Nabi itu hampir setiap hari pergi perang, bela diri. Apa jawaban Rasulullah? Bukan. Kalian sahabatku tapi bukan kekasihku. Wah, semakin penasaran sahabat. Siapa kekasihmu itu ya Rasulullah? Akhirnya dia menjawab, kekasihku ialah, ini kemujizatan Rasulullah, mampu diperlihatkan peristiwa yang masa lampau, yang masa silam, tapi juga mampu diperlihatkan peristiwa yang akan datang. Itu mujizat Nabi. Aku diperlihatkan, dipertontonkan umatku, ya, sangat mencintai diriku. Gimana itu Rasulullah? Pokoknya jauh dari tempat kelahiran kita di sini dan jauh dari kurun waktu hidup kita sekarang ini. Ya. Jauh dari tempat kita di sini dan mereka akan hidup jauh dari kurun waktu kita hidup sekarang ini. Nah, saya menduga jangan-jangan yang membuat Nabi itu terharu dan menjadi kekasihnya Rasulullah adalah kita di Indonesia loh. Karena geografis yang paling jauh dari tanah Arab itu adalah Indonesia. 9 jam terbang loh, baru sampai ke Jeddah. Nah, orang Arab itu kan naik ojek itu sudah sampai di Ka'bah itu. Ya. Dan selawat yang paling banyak jenisnya, lebih dari 100 macam selawat itu adalah dari Indonesia. Lama juga kami di Timur Tengah Bapak Ibu, tapi nggak pernah tuh ada majelis taklim dan selawatan hampir setiap hari. Apalagi kalau di Jakarta, di Betawi itu ya, pokoknya pagi-pagi ibu masjid itu bertahun-tahun selawat itu. Nah, jadi Bapak Ibu, Rasulullah bersabda, ya, barang siapa yang menyebutkan memanggil nama aku tahu, aku pasti tahu, dan aku akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan pernah merasa rugi berselawat terhadap junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tarhim juga tuh, Nabi juga. Jadi Bapak Ibu, itu dia. Nah, suatu ketika, karena saya di Jakarta itu pernah menjadi Khatib Am, Sekretaris Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU. Ya, mendampingi para kiai-kiai suhu yang besar-besar yang berwibawa itu ya, saya yang pendampingnya Bapak Ibu. Kiai, kok kenapa kalau kita selawat badar
semuanya otomatis berdiri. Jawabannya lain. Masa kepala negara, coba hadirin dimohon berdiri, kepala negara memasuki ruangan. Ya kan begitu kan? Kepala negara masuk ke ruangan, hadirin dimohon berdiri. Berdiri semua. Ini yang datang kepala apa namanya? Ini pimpinan umat Islam. Nabi Muhammad lebih besar mana kepala negara atau Nabi Muhammad? Nabi Muhammad, ya kan Bapak Ibu. Nah terus apa hubungannya kan kita selawat itu kok berdiri? Nah begini nak, siapa yang membaca kode rahasia panggilan rahasianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka rohnya Rasulullah itu akan datang. Salah satu keajaibannya Rasulullah, keistimewaannya Rasulullah, kalau kita panggil dengan nama panggilan rahasianya itu, rohnya akan datang dalam majelis itu. Tahu Bapak Ibu? Tahu kode rahasianya Rasulullah kalau kita mau hadirkan? Mau nggak kita undang Rasulullah rohnya datang ke sini bersama Ibu? Mau betul? Tahu nggak cara memanggilnya? Mau tahu? Benar mau tahu? Kita siap untuk menjemput ke sini. Dua nama panggilannya itu menjadi nama surah dalam Al-Quran, yaitu Taha dan Yasin. Taha itu nama lain dari Rasulullah SAW, dan Yasin itu singkatan dari Ya'ul Munada, sinnya itu Al-Insan tambah alif ma'rifah, yaitu ya insan, yakni wahai Nabi Muhammad. Maka itu kalau kita membaca salawat Badar, sensitif sekali rohnya Rasulullah. Ada umat dulu jauh di sana, maka itu dia datang. Mau nggak kita undang ke majelis kita di sini Bapak Ibu, supaya sempurna pertemuan maulid kita di sini? Mau nggak kita undang? Mau nggak Ibu Bapak menjemput Rasulullah rohnya datang ke sini? Ayo kita berdiri. Salatullah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rasulullah, kami yakin rohmu hadir di tengah-tengah kami. Kenalilah wajah kami satu persatu ya Rasulullah. Mintakanlah syafaat nanti di padang mahsyar pada hari tidak ada yang mampu membela kami selain hanya Engkau ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami yakin Engkau hadir di tengah-tengah kami. Lihatlah, inilah umatmu yang bodoh, inilah umatmu yang dhaif. Meskipun demikian kami sangat mencintaimu ya Rasulullah. Tidak ada nama yang paling sering keluar dari mulut ini selain hanya Engkau ya Rasulullah. Engkaulah segala-galanya bagi kami ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tidak ada yang mampu menyelamatkan kami dari dosa-dosa masa lampau kami kecuali syafaatmu, pembelaanmu ya Rasulullah. Kenalilah wajah kami ya Rasulullah. Kami juga mohon berikan juga syafaat kepada ibu kami, bapak kami ya Rasulullah.
Mungkin juga banyak dosanya, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya bertaubat. Mungkin nggak tahu caranya bagaimana berselawat terhadapmu. Engkau pernah bersabda, doa yang dipanjatkan anak untuk kedua orang tuanya, engkau akan ijabah. Allah akan mengijabah. Mohonkan juga syafaat kedua orang tua kami, guru-guru kami yang sangat ikhlas itu, ya Allah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, benar-benar kami yakin engkau hadir di tengah-tengah kami. Seandainya engkau benar-benar hadir, lihatlah wajah kami, kenalilah wajah kami meskipun kami jauh dari tempat kelahiranmu, jauh dari kurun waktu hidupmu, tapi inilah kami sangat mencintai dirimu. Ya Rasulullah, ya Allah, engkau juga maha menyaksikan. Inilah kami para hamba-Mu, para pencinta Rasul-Mu. Benar-benar kami sangat mencintai Rasul-Mu, ya Allah. Ampuni dosa kami, ya Allah. Pada peringatan Maulid ini, doa yang dipanjatkan di atas 40 orang, insya Allah Engkau akan ijabah. Kami lebih dari 400 orang ini, ya Allah. Kabulkanlah permohonan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Engkau masih memperkenankan kami untuk berjumpa secara rohani dengan junjungan kami, Nabi kami. Ya Rasulullah, kiranya Engkau menemani kami sampai usia acara ini. Ya Rasulullah, terima kasih atas kehadiranmu. Ya Rasulullah, sekali lagi terima kasih. Mari kita ucapkan Al-Fatihah, hadiah kita sebagai tanda cinta kita kepadanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak sekalian. Alhamdulillah, ringan beban kita dikunjungi oleh Rasulullah kekasih kita. Bapak Ibu sekalian, Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu inna itu huruf takkid dalam ilmu balaghah bahasa Arab. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusholluna itu fi'il mudhari, ilmu pesantrennya. Yusholluna itu dulu, sekarang dan akan datang. Jadi tensusnya kalau bahasa Inggris itu present continuous tense. Dulu, sekarang, dan akan datang. Ya, Allah dan para malaikatnya selalu bersilaturahim dengan Nabi Muhammad. Coba, Allah dan malaikat juga selawat pada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, kalau nggak beriman nggak usah dipanggil. Sallu itu fi'il amr, berselawatlah, bersilaturahimlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah orang rugi kalau berselawat, Bapak. Selawat yang banyak itu tolak bala, Bapak. Dalam kitab Irsyadul Ibad, masih ingat waktu kita ngaji di Sengkang, salah satu kisah, ada ibu-ibu, pokoknya setiap kali mengaduk nasinya, sayurnya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu kali sikat pakaiannya itu, ya kan dulu kita mencuci pakaian kan pakai gosok itu sikat ya. Sekarang kan masih cuci yang cuci kan. Ya. Nah, satu saat seorang ibu ini, anaknya kecil-kecil itu tercebur masuk ke sumur dalam itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Teriak-teriak Allahumma shalli alaihi. Kenapa teriak-teriak? Anak saya jatuh ke sumur. Allahumma shalli alaihi, Allahumma shalli alaihi. Akhirnya masyarakat itu datang bawa tali segala macam. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Anaknya itu diambil dari bawah itu, pakaiannya pun juga nggak basah di air. Ajaib. Kalau bohong kitab itu, saya juga bohong. Tapi itulah pengajian kita di Pondok Pesantren As-Sadi. Ya. Banyak kisah-kisah seperti itu. Maka itu dalam Al-Quran itu, semua ucapan-ucapan Rasulullah dalam Al-Quran itu digambarkan dalam bentuk fi'il mudhari. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatluu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum, itu fi'il mudhari, wa yuzakkikum.
wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami utus rasul di antara kalian, ya, yatlu alaikum ayatina, untuk membacakan kitab-kitab suci Al-Quran. Jadi Nabi itu sampai sekarang ini sebetulnya masih bisa membacakan ayat Al-Quran, cuma kita tidak mendengarkannya. Tapi telinganya para wali, orang-orang suci, dia sering didatangi oleh Rasulullah Muhammad SAW. Lihat guru-gurunya para wali, gurunya para ulama besar itu konsultasinya dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, benarkah engkau pernah mengucapkan hadis ini? Sebelum Nabi ngangguk, dia tidak akan tulis. Itu kitab Ihya Ulumuddinnya Al-Ghazali, Bapak. Rasulullah wafat 632 Hijriah, Masehi. Sedangkan Al-Ghazali wafat tahun 1111, 500 tahun lebih. Tapi Nabi masih aktif memberikan pembelajaran terhadap orang yang hidup. Jadi hubungan antara orang hidup dan orang mati, Bapak Ibu sekalian, nggak usah dipersoalkan. Yang namanya mati itu kan pindah kamar. Nggak ada yang hancur. Yang hancur itu badannya, tapi itu kan yang hakikatnya manusia itu kan roh. Ya. Alam rahim ibu sana. Ini alam panah kita di sini. Bapak ibu kita yang almarhum almarhumah pindah ke sana. Ada hubungan? Ada, masa nggak ada hubungan? Roh tidak pernah mati. Kenapa? Manusia itu makhluk abadi. Manusia itu wujud abadi. Apa yang dimaksud wujud abadi? Suatu wujud diawali ketiadaan, ya, engkau pamulana, diawali ketiadaan, digagah pacapuran, dan tidak diakhiri dengan pengakhiran. Jadi sekali jadi manusia tidak pernah berhenti jadi manusia, jadi tidak pernah mati manusia itu. Ya. Makanya itu dalam teriakan orang surga, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, aku kembalikan saja jadi tanah daripada kekal abadi di neraka ini. No way, tidak mungkin. Ya. Sekali jadi manusia, kamu akan tetap jadi manusia. Jadi manusia itu tidak pernah mati sebetulnya, Bapak Ibu. Mati dalam pengertian hancur total. Hubungan interaktif ada. Lihat dalam bukunya Imam Al-Ghazali. Ya. Jadi Bapak jawab surah azan ya, saya sama-sama sunat. Jadi Bapak Ibu, di alam barzah di sana, kehidupan kita sama di sini, Bapak Ibu. Apakah di sini kita perlu rezeki? Perlu nggak rezeki kita? Di sana juga perlu rezeki. Ada nggak datang rezeki di sana? Ada. Apa ayatnya? Banyak. Ya. Antara lain, misalnya, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya' inda rabbihim yurzaqun. Itu ayat itu. Janganlah kalian menyangka orang itu mati kalau ia mewakafkan dirinya untuk jalan Allah, bangun pondok pesantren, mewakafkan pondok, ia memimpin dengan adil jujur. Jangan dikira itu nanti mati, tidak. Itu akan tetap hidup. Bahkan lanjutan ayat itu adalah indah yurzaqun, akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang butuh rezeki itu bukan hanya orang hidup, tapi orang yang hijrah ke alam barzah itu nanti juga masih membutuhkan rezeki. Apa rezekinya orang di alam kubur? Amal yang pernah kita lakukan kan? Kalau amal kita kecil, jangan putus asa. Ada anak kita kan yang sekolah di pondok pesantren di sini, insya Allah itu anak-anak saleh, Bapak. Seandainya orang tahu akibatnya, apa efek positifnya orang di sekolah di pondok pesantren, tidak mungkin Bapak Ibu menyekolahkan anaknya di luar pondok pesantren. Karena anak-anak ya, Bapak Ibu mohon maaf, orang-orang yang tidak pernah mendapatkan kiriman doa dari orang hidupnya itu pengemis di alam barzah. Pengemis. Dia nunggu hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Waduh, kok hari Jumat masih lama ya? Begitu hari Jumat nganter di situ tuh. Ada mantan bupati. Ada mantan bupati kabupaten lain, bukan Maju lah kan, di sini pesantrennya.
ada mantan menteri, ada presiden juga, wow, ada raja juga. Kok kenapa ngantri seperti itu? Nah, begitu salat Jumat Bapak Ibu, kan di khutbah kedua salat Jumat itu kan ada doa yang wajib dibaca seorang khatib kan. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat rabbil alamin. Ya Allah, ampunilah orang-orang muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Begitu kata-kata maupun yang sudah wafat itu diucapkan, seperti anak ayam yang ditaburi dengan benih. Anak ayam keleparan kalau ditaburi benih kan kerumunan kan Bapak Ibu. Siapa yang mereka itu? Itulah yang tidak pernah mendapatkan doa dari orang hidup. Jadi orang-orang yang tidak pernah mendapatkan kiriman doa dari orang hidupnya akan membiarkan orang tuanya, orang tercintanya ngemis dan ngantri di situ. Ada yang santai di bawah pohon. Bapak Ibu, kok kenapa nggak santai? Enak-enak di situ kipas-kipas ya. Saya nggak perlu santai seperti mereka. Kenapa? Anak saya kan sekolahnya di Darul Mu'min pesantren dia kan. Setiap habis salat waktu itu dikirimkan saya surah Al-Fatihah. Masya Allah, bahagia sekali kamu. Saya juga banyak anak. Bahkan kekayaan saya serahkan kepada anak semuanya. Dipakai narkoba, dipakai zina, dipakai main judi. Aku yang menanggung nerakanya di sini. Hati-hati Bu Bapak. Dibawa itu apa? Enggak ada yang bisa dibawa kecuali kain kafan ini. Nafsi nggak ada lagi anak di sana. Nafsi. Jadi Bapak Ibu, sebelum wafat saya rekomendasikan, saya minta jangan wafat dulu Ibu Bapak, sebelum berwakaf dulu. Wakaf yang paling bagus adalah pondok pesantren itu. Mohon maaf, masjid sudah di mana-mana banyak, tapi pondok pesantren ditempati orang untuk sujud. Pendapat saya Bapak Ibu, lebih utama membangun sajid daripada masjid. Apa itu sajid? Orang sujud. Kalau nggak ada masjid pun nggak ada masalah. Apa kata Rasulullah? Al-ardu masjidun, bumi itu adalah masjid. Pematang sawahnya, petani itu adalah masjid. Perahunya nelayan itu masjid. Ya. Bawah pohonnya pada tukang kebun itu juga masjid. Pokoknya permukaan bumi itu masjid. Di dalam Al-Quran lebih penting kita membangun sajid daripada masjid. Di mana membangun sajid? Bapak Ibu, di mana membangun orang sujud? Di masjid atau di pondok pesantren? Di pesantren. Jadi apa yang kita saksikan di tempat ini tiang pancang langit loh Pak Wakil Bupati. Sepanjang ada la ilaha illallah bertaruh-taruh dalam suatu masyarakat, nggak mungkin langit itu akan runtuh. Jangan menunggu kaya baru berwakaf. Berwakaf walaupun satu lembar batu merah itu. Ya. Pak Ketua Yayasan, ini aku sumbang satu lembar tegel, hanya uangku seperti ini. Terima kasih. Sudah punya rumah RSSSS di surga. Rumah sangat sederhana di surga. Apa itu RSS di surga? Tanya kepada penghuni surga penghuni neraka paling terakhir, itu ada hadisnya kan Bapak Ibu. Deng, kau jawab Mas, masuklah ke dalam surga. Enggak, nah kan di neraka ini udah jutaan tahun di sini. Paling kapling saya nggak ada, dibagi-bagi para penghuni surga. Memang sih kata malaikat, kamu mendapat RSSSS itu. Ya makanya saya di sini aja. Udah bersahabat mungkin dengan neraka. Malaikatnya beri udah kalau memang di situ aja. Malaikat sini. Memang luasnya kayak apa sih? Surga saya yang paling sempit itu kayak apa? Ya. Abu-abu apa itu? Ada riwayatnya itu. Ada ayatnya juga. Daun pintunya surga yang paling sempit RSSS itu, daun pintunya
daun pintu itu yang dibuka tutup itu kan buat daun pintunya itu selebar antara bumi dan langit. Itu RSS itu. Bagaimana kamarnya, Bu? Bagaimana lapangan golf? Masya Allah, itu surga yang paling sempit. Bagaimana Rasulullah? Masya Allah. Akhirnya mau dong surga kalau begitu. Oh iya ya. Kayaknya aku yang paling luas di surganya. Enggak, kamu yang paling sempit. Yang paling sempit begini. Iya. Nah jadi Bapak Ibu, tidak lama kemudian dua orang itu, bapak ibu suami istri itu ikut rebutan juga. Loh Bapak, kenapa ikut rebutan? Iya, anakku yang rajin mendoakan aku yang alumni pondok pesantren ini, ya kakaknya udah meninggal, tapi adiknya dan cucu saya sekolahnya di barat sana tuh, boro-boro doa, salat pun enggak. Jadi terputus, nggak ada yang kirimin doa, akhirnya jadi pengemis juga. Maka itu Bapak Ibu sekalian, carikanlah calon mantu apa calon pasangan anaknya itu sama pondok pesantren lah. Nah, santri-santriwati ini ngapain cari orang lain? Tandai aja, itu adik kelas saya, sependeritaan di pondok Darul Mukminin di sini kan. Kita kenal orang tuanya daripada cari orang lain. Cantik tapi monster. Kalau monster, Bu, waduh, orang sini bilang perakam. Menyedot energi ya, jangan. Inner beauty itu yang sangat penting. Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting. Maulid Nabi ini luar biasa. Barang siapa yang mencintai Rasulullah SAW itu sama dengan mencintai Allah kan? Siapa yang mencintai Allah, cintai Rasulnya. Saya tanya ibu bapak, apa cinta Allah enggak? Cinta enggak? Cinta Rasul enggak? Bagaimana caranya? Ada ayatnya kan? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Lanjutannya, yuhibbukumullah. Bagus. Wah, bapak kita itu santri juga. Barang siapa jika begini ayatnya. Nah, kalau bacaannya orang pesantren lain dengan orang non pesantren. Kalau orang non pesantren itu baca terjemahan. Apa terjemahannya, Bu? In kuntum tuhibbunallah. Apa artinya? Jika engkau mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah ajaran kami, kata Rasulullah kan. Itu ayat. Tapi kalau orang pesantren membaca ayat in kuntum, apa ya? Kenapa Allah tidak mengatakan in tuhibbunallah fattabi'uni? Tapi ada kuntum di situ kan. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Anak-anakku pada santri, mana santrinya? Naikkan tangan yang santri di sini. Kuntum itu fi'il apa nak? Ayo. Fi'il apa? Ada di sini ya. Fi'il sini lah. Sini ya, anak pintar. Ayo sini. Santri enggak? Ayo sini. Oh, Darul Mukminin itu harus juara, harus hebat itu. Sini. Siapa nama mana? Ya. Kalau kana fil apa itu? Apa? Kuntum? Madi enggak ya? Madi ya? Ya? Nah, jadi in kuntum tuhibbunallah, Bapak Ibu sekalian, apa artinya
in kuntum. Iya. In kuntum tuhibbunallah. Saya ingin tanya kepada bapak kita di sini, siapa yang merokok di sini? Siapa yang merokok? Gak ada yang merokok kan bapak? Gak ada yang merokok. Jadi bapak ibu gini, apa artinya in kuntum? Saya akan berikan satu contoh ya. Ada 3 kata nanti ya. Merokok. Yang kedua, perokok. Saking kecanduannya, oh rokok datang. Kata benda. Ya kan? Jadi kalau merokok mungkin belum kecanduan, iseng aja kan. Kalau perokok, dia sangat kecanduan. Tapi kalau memang hidup matinya adalah rokok, rokok datang. Jadi in kuntum tuhibbunallah, itu seperti menjadi kata benda. Jadi kalau kau seperti rokok itu, cintanya, cinta datang. Jadi mencinta, ya sesekali mencinta, kadang-kadang juga enggak. Kalau pencinta sudah mulai jatuh cinta itu, tapi kalau cinta datang 24 jam itu berkarat, itu 24 jam itu cintanya itu. Itu namanya in kuntum ananda ya. Itu bacaan pesantrennya kayak gitu. Kalau baca terjemahan, jika engkau mencintai Allah, ya ikuti ajaranku. Mana lebih enak? Jika engkau sudah sangat kecanduan mencintai Allah, teler dengan Allah mencintainya, maka ikuti ajaranku. Mana lebih mencinta di situ? Ya. Jadi ada merokok, ada perokok, ada rokok. Wah, gudang garam datang tuh. Iya kan? Jadi itu kuntum itu sudah apa ya? Past tense bahasa Inggrisnya itu sudah bentuk masa lampau. Iya kan? Masa lampau. Jadi anak-anakku semua para santri, Anda tidak akan pernah rugi masuk di pondok santri. Ya. Sama tadi itu. Ya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya. Fi'il mudhari. Ya kan? Yusalluna fi'il apa itu nah? Fi'il laki-laki mana ini? Wah, ini rupanya santrinya kalah aktif dari santriwati. Tepuk tangan santriwati. Tapi diam-diam tapi menghanyutkan juga. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah kalau kita membaca ayat, membaca beda kalau sekolah umum dan pondok pesantren. Ya. Saya ingin tanya, mana santri? Apa perbedaan antara sekolah dengan madrasah? Ayo, siapa yang tahu? Santri, jangan orang tuanya. Ada yang tahu nggak? Mal farqu bainal madrasah wa sekolah. Sini. Kalau salah tidak dapat apa-apa. Kalau benar, jangan khawatir, ada Pak Wakil Bupati. Apa perbedaan antara sekolah dan madrasah? Kalau madrasah berasal dari bahasa Arab, Pak, madrasah. Kalau sekolah ya, sekolah. Jadi gini, perhatikan dulu Bapak perbedaannya ya. Nanti ada pertanyaan lagi. Nanti setelah itu bapak-bapaknya yang ditanya. Jangan khawatir, ada Pak Akan dapat juga. Tenang. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau madrasah dan sekolah itu beda.
Sekolah ialah tempat untuk mencari ilmu pengetahuan dari guru. Benar atau salah nggak? Benar ya. Kalau madrasah, tempat untuk mencari ilmunya siapa nak? Ilmunya Allah. Jadi kalau sekolah umum, sekolah biasa, tempat atau lembaga pendidikan untuk mencari ilmunya guru. Tapi kalau di pondok pesantren atau madrasah, tempat untuk mencari ilmunya Allah. Mana yang hebat, Allah atau guru? Kenapa sekolah kanan aja sekolah umum? Oh iya, kenapa nggak di pondok? Iya. Apa artinya guru? Siapa yang tahu? Nah, guru ini. Siapa yang tahu artinya guru? Ayo, angkat tangan. Google. Ya. Termasuk orang tuanya guru juga, orang tuanya murid juga. Bapak. Guru apa? Nah, ini kelas berat ini. Tapi kalau salah, Artinya guru adalah guna untuk rakyat umum. iya, tapi setengah benar, tapi lupa. Ya. Apa? Oh, belum. Guru berasal dari bahasa apa itu, anak? Bapak Ibu? Itu bahasa Sanskerta. Dari akar kata gu. Gu artinya kegelapan, ru artinya obor. Jadi guru ialah obor yang mengusir kegelapan. Bukanlah seorang guru kalau tidak mampu mengusir kegelapan murid. Jadi kalau di sekolah umum itu tidak tentram hatinya, ya berarti yang mengejarnya bukan guru. Tapi kalau di pondok pesantren tenang, sabar, tawadu, ikhlas, syukur, tawakal. Kenapa? Karena benar-benar dia diajar oleh guru. Ya. Jadi ustadz itu adalah guru. Al-ustadzu amamal murid kan nabi amamas sahabat. Ya. Guru di depan murid bagaikan nabi di depan sahabat. Bagaimana sahabat itu respect nggak terhadap nabi? Hormat nggak terhadap nabi? Hormat kan? Jadi Syekh al-ustadz amamal murid kan nabi amamas sahabat. Nah, apa artinya murid? Siapa yang tahu? Murid dari bahasa Arab itu dari akar kata mana? Siapa yang tahu? Anak-anakku pada santri ini. Itu siapa yang tahu? Muridon. Silakan. Masdar ya. Masdar dari mana tuh? Maju nak sini. Iya. Rupanya di doping ini aktifnya perempuan lebih hebat ya. Dari mana nak? Dari kata arada. Oke. Masdarnya? Iradat. Yuridu. Film dari. Iradatan. Masdarnya apa? Iradat. Arada Ya. itu muridan. Murida. Nah, artinya apa? Berkeinginan. Berkeinginan untuk Yang Belajar. belajar dari Guru. dari guru atau dari Allah? Belajar dari Allah. Ah, boleh. Jadi arada ya Bapak Ibu sekalian. Apa bedanya murid dengan siswa? Kalau siswa itu belajarnya kepada guru, tapi kalau murid itu belajarnya kepada Allah. Mana hebat? Belajar kepada Allah atau belajar kepada guru? Guru dalam bahasa Arab itu disebut mursyid.
Mursyid itu artinya apa? Siapa yang tahu? Orang yang mencerahkan. Dari akar kata rasyadah, mursyidun. Mursyid apa? Yang Pembimbing. Mestinya murid itu pasangannya adalah mursyid. Ya. Tapi sayangnya di bahasa Indonesia kan itu hanya muridnya, tapi gurunya pakai bahasa Hindu. Harusnya pasangannya muridun ialah anak yang berusaha untuk mencari ilmunya Allah. Pasangannya itu adalah mursyidun, pembimbing yang untuk menunjukkan jalan menuju Tuhan agar anaknya mendapatkan ilmunya Allah. Dan itulah bedanya madrasah dengan sekolah. Kalau sekolah itu tempat untuk mencari ilmunya guru atau tempat mencari ilmu di perpustakaan. Tapi kalau di madrasah, selain belajar kepada guru dan juga kepada perpustakaan, yang paling penting belajarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu berkah. Tidak rugi Bapak Ibu memasukkan anaknya di pondok pesantren. Iya. Luar biasa. Ini pondok pesantren kita ini dahsyat, Bapak Ibu sekalian. Iya. Adinda, ini luar biasa. Kita perlu berbangga adanya figur yang mau merintis ya, sama juga dengan ayahanda ya. Ya. Pak, yang mau dibantu di sini apa Pak? Yang mau dibangun lagi apa? Apa yang kurang? Asrama. Ya, berapa itu biayanya? Ya. Ya, kira-kira berapa anggarannya? Wow, kita perlu 3 miliar Bapak Ibu. Uang saya kok gak cukup? 3 miliar. Ya, kalau ini ada 3 miliar berarti jangan diselesaikan sekarang Pak ya, sedikit mungkin fondasinya. Ya. Memanfaatkan kesempatan ini ya, ini bukan menjebak Bapak-Bapak Ibu ya, enggak. Ini kita menjebak supaya masuk surga. Mau nggak Bapak Ibu masuk surga? Benar. Saya juga mau. Maka itu saya juga mau. Maka itu saya juga ikut membantu dong, membangun ya untuk Asadiah kita di sini. Saya bantu 100 juta rupiah di sini. Yang lainnya saya nggak tahu berapa. Walaupun sedikit, ya. Ya, nanti Pak kami minta nomor rekeningnya. Nah, saya nggak tahu Pak Wakil Bupati, Pak walaupun 1 lembar batu merah Bapak Ibu. Siapa yang mau 1 lembar batu merah? Miskin si miskin tapi masa 1 lembar? Kebangetan itu kan? Ya, kalau begitu minimum 50.000 rupiah. Ya. Nanti insya Allah dikumpulkan oleh panitia. Terserah caranya bagaimana. Yang jelas Pak Bupati setuju nggak? Mohon maaf Pak. Saya menantang teman-teman ini, mari kita masuk surga. Pasti Pak, silakan Bapak. Ya. Saya mau ditemani Pak Bupati Pak. Ini sahabat saya ini Pak ya. Sahabat spiritual. Ya. Maaf Pak, saya tidak punya batu bara ya. Saya juga tidak punya HP. Saya hanya punya pulpen. Tapi yang lumayan bisa bantu 100 juta. Bapak. Baik, saya ucapkan banyak terima kasih. Kalau kami mengharap untuk sekarang ini jadi pemerintah tentu sangat berat. Akan tetapi karena panggilan dari Frog ke tempat ini, saya dipanggil untuk memberikan juga bantuan kepada pondok pesantren Darul Mu'minin Dopi, karena ini juga kampung saya. Insya Allah secara pribadi saya akan sumbang 50 juta. Terima kasih. 150. Yang lainnya Pak. Jangan diam. Iya. Jadi
Jadi jangan memaksakan diri Bapak Ibu. Ya. Ini kita hanya mau mengajak masuk surga, kalau mau ya monggo, kalau nggak mau ya mau nggak? Ya baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, bukan menjebak, tapi kalau mau silahkan nanti berurusan dengan pengurus. Bangga ya kita punya 6,5 hektar ini loh Bapak. Ini tiang pancang langit ini ya. Kalau ini kita menyumbang semua gampang itu Pak, 3 miliar itu lewat itu. Doping ini kan income-nya bagus, rumah-rumahnya bagus-bagus semua tuh. Ibu-ibu juga tuh emasnya banyak. Ya, tapi insya Allah jangan jadi pengemis nanti di alam barzakh kan Ibu ya. Ya, kalau nggak mau jadi pengemis, bikin saving, spiritual saving itu tolak bala Bapak. Ingat, silakan Pak, silakan. Terakhir ini ya, Bapak Ibu sekalian, ada 3 orang pencari kayu bakar. Hujan keras. Ya. Akhirnya lari berteduh di dalam gua. Begitu berteduh di dalam gua, gempa. Lalu tertutuplah pintu gua itu dengan batu raksasa itu mengelilingi dari atas. Ujung-ujungnya mati kan? Dorong nggak mungkin, tenaga alat berat itu juga begitu ya kan? Namanya gunung roboh ya. Lalu apa yang terjadi? 3 pemuda itu, teman-teman, siapa yang punya amal istimewa? Saya orang awam. Saya juga orang awam. Sama, saya juga orang awam. Coba ingat-ingat deh apa kebaikan yang pernah kita lakukan. Oh iya, saya pernah satu saat itu ibu saya sakit keras. Saya terlambat pulang dari cari kayu bakar. Ibu, kenapa Bu? Saya sakit. Aku minta dibelikan susu segar. Tengah malam disuruh cari susu segar, mana ada yang buka. Tapi begitu cintanya terhadap ibunya, keliling menjelang subuh baru datang 1 gelas susu. Ibunya sudah tidur, berdiri di samping kepala ibunya. Anaknya rengek-rengek tuh, minta Pak, aku mau susunya. Enggak nak, ibu kita sedang sakit keras nih. Ya. Ibu kita sakit keras. Menjelang subuh bangun ibunya. Oh ibu nak, ini air susu yang dimintakan. Aku menyaksikan minum dengan lahap. Ya Allah, kalau ada efeknya terhadap perbuatan saya itu, mohon diselamatkan kami dari batu yang menutup pintu gua. Didorong, bunyi batu itu gitu ya. Oksigen bisa masuk tapi kepala nggak bisa keluar. Dorong nggak ada lagi, habis spiritual savingnya. Ayo, barangkali ada Mas, apa amal istimewanya? Nah, sekarang melutut di depan batu besar itu. Ya Allah, saya pernah jatuh cinta terhadap sepupu saya, tapi cinta saya selalu ditolak. Kan sepupu gak ada chemistry-nya, seperti saudara. Tapi tiba-tiba pada suatu saat sepupu saya itu menyerahkan dirinya. Mas, minta apapun yang engkau lakukan terhadap diriku, saya perlu uang. Ibu saya sakit keras, aku ingin menembus obat. Lalu aku duduk di antara 2 kakinya, di antara 2 pahanya. Begitu aku akan melakukan seperti itu, perbuatan zina itu, tiba-tiba mengatakan, apakah engkau akan merusak cincin yang bukan milikmu? Lalu aku lari terbirit-birit, ya Allah, taruh di mana muka ini, malu aku terhadapmu. Tidak jadi peristiwa zina itu terjadi. Ya, pada ada waktu, ada kesempatan, ada kesempatan. Ya. Lalu aku tinggalkan. Ya Allah, kalau ada efeknya perbuatan itu, mohon dibukakan pintu gua ini. Itu apa dibuka itu ya? Wah, terbuka sedikit, tapi kepala belum bisa masuk. Cahaya sudah mulai bisa masuk sedikit. Kalau ada bisa coba cari-cari. Terancam kan nggak bisa makan di situ kan? Ya, pemuda yang terakhir, Mas, kelebihannya apa? Oh, maju. Ya Allah, saya juga orang awam, tidak punya kelebihan apapun. Ya. Kecuali pernah
ketika saja sedang jayanya, ada mantan karyawati saya 1 bulan gajinya dia tidak ngambil, ya. Tapi saya tidak mau ngambil, kan itu uang mereka, keringatnya mereka. Saya belikan kambing 1 pasang. Tahunya kambing itu beranak pinak. Lalu saya belikan lagi unta 1 pasang, beranak pinak lagi. Beberapa tahun kemudian datanglah si perempuan itu, Pak, saya mau ambil gaji saya 1 bulan. Oh ya, dulu tuh ya, ambil semua unta dan semua kambing yang makan di padang rumput itu, ambil. Tidak, yang aku hanya ambil itu 1 bulan gaji saya. Iya, gajimu yang 1 bulan itu saya produktifkan menjadi unta dan kambing sebanyak itu. Kami tidak pernah mengambil 1 ekor pun karena itu milikku. Dia ambilnya seluruh unta dan kambing itu tanpa dibagikan kepada mantan bosnya yang sudah bangkrut itu. Ya Allah, kalau itu ada efeknya buat aku, selamatkanlah kami bertiga daripada gua ini. Didorong, maka menggelindinglah batu raksasa itu, jatuh ke bawah, selamat. Jadi apa artinya ini, Bu, ya? Itu tolak bala. Kebajikan-kebajikan yang kita lakukan itu berfungsi sebagai tolak bala, Bapak. Ada hadis Nabi kan, sedekah dan musibah itu berlomba dari langit. Itu hadisnya. Sedekah dan musibah berlomba dari langit. Jadi kalau kita duluan bersedekah, ya, maka musibah itu akan ditolak. Tidak jadi turun. Besok giliran. Tapi kalau besok pagi lagi kita sedekah lagi, naik lagi tuh. Ketiga kalinya musibah itu, ini bukan tempat saya untuk berlaku. Maka itu dalam tarekat, Bapak Ibu, ada ilmu tarekat itu menyiapkan pundi-pundi dekat bantalnya. Kalau di Turki itu masyhur itu. Jadi ada celengan kaleng, sebelum bangun tidur uangnya 500 perak taruh di situ untuk menolak bala. Akhirnya musibah itu ngintip, oh nggak jadi turun, duluan masukkan ke celengan. Nanti kalau celengan penuh ini bawa ke masjid, bawa ke pondok pesantren. Pak, ini celengan saya, jangan diambil lagi, terus musibahnya turun. Nah, jadi inilah Bapak Ibu. Nah, jadi apa yang kita sedekahkan untuk kepada pondok pesantren ini, itu saya kira Bapak Ibu, insya Allah pahalanya lebih bagus. Banyak orang kalau bangun masjid cepat, tapi bangun pondok kan lambat ya. Kenapa? Kalau masjid itu kan ada hadisnya, "Membanallahu masjidan, banallahu baitan fil jannah." Barang siapa yang bangun masjid, dibangunkan istana di surga. Padahal saya tadi katakan, lebih utama membangun sajid, orang sujud, daripada tempat sujud. Ya. Apa artinya sajid, Bapak Ibu? Dari akar kata mana santri ini? Sajadah. Sajadah apa? Apa artinya sajadah? Sujud. Apa artinya sujud? Menjatuhkan Kepala. muka mahkota ini ke tempat yang paling rendah kan? Itu namanya sajad. Kalau sajadatun itu isim atau fi'il? Sajadatun. Isim. Kalau sajadah yasjudu fi'il atau isim? Fil. Fi'il. Kalau sajadatun? Isim. Isim. Bagus, baru santri itu. Nah, kalau sajad menjatuhkan kepala ke lantai sujud itu ya, sajad. Kalau sujud, mal farqu baina sajad was sujud? Apa perbedaan sajad dengan sujud? Siapa yang tahu? Kalian tahu? Ya. Sajad, sujud. Kalau sajad Masdar. menjatuhkan kepala ke lantai. Sujud. Kalau sujud bukan cuma kepalanya yang sujud di lantai, tetapi isi kepalanya pun juga sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tanya ibu-ibu dulu. Ketika ibu sedang sujud, apakah yang selama ini dilakukan ibu? Apakah sajad atau sujud? Ketika sujud itu apakah kepalanya mencium sajadah
Iya. Tapi apa isi kepalanya, hatinya, jiwanya, kalbunya, dabnya juga ikut sujud di hadapan Allah? Iya. Benar. Jujurlah. Sekarang lebih banyak mana kita sajad atau sujud? Sajad. Nah, kalau sujud itu kepalanya tunduk ke bawah, kalau sujud isi kepalanya pun juga tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tidak ada siapapun, hanya Engkau. Yang ibu lakukan sajad atau sujud? Sajad. Jujur. Sajad. Pantas doanya nggak dikabul-kabulkan. Nah, kita rubah sekarang, kita jangan sajad, sujud, karena ayatnya memerintahkan kita untuk sujud. Wasjud waqtarib. Sujudlah dan dekatkanlah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau ini kita lakukan, peringatan Maulid ini ada manfaatnya. Dan Bapak Ibu sekalian, tanpa diminta oleh pimpinan pondok pesantren, mari kita besarkan pondok pesantren ini. Tidak akan pernah rugi orang, Bapak Ibu, orang yang menyumbang pondok pesantren. Santri kita itu malaikat kecil. Santri itu malaikat kecil. Nanti kalau kita didoakan ya, Ananda ya, doakan nanti semua yang menyumbang ini, doanya itu nanti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau panti asuhan banyak cerita lah. Anaknya orang sekitar itu dipungut. Pak, ngaku-ngaku miskin ya, yatim. Ya Pak ya. Datang, kumpul. Nanti uangnya 500.000 tapi dikasih yang bersangkutan itu 10.000. Bosnya yang ngambil. Tapi kalau di pondok pesantren, buktinya ada. Ya. Mari kita bangun pondok pesantren, bukan tujuannya untuk bisnis, tapi lillahi ta'ala, ya kan? Ya, cukuplah 150.000, coba bayangkan, murah banget itu. Tapi jangan juga seperti itu terus. Nggak mungkin kita bisa mencapai langit kalau murah banget. Jadi kita ingin bahwa pondok pesantren kita ini nanti adalah salah satu pondok Asadiyah. Saya juga pondoknya Al-Ikhlas, karena sudah 13 Bapak Ibu sekalian. Ya, di Sumatera, di Kalimantan sudah banyak. Jadi dalam proses pembangunan sebagian, insya Allah siapa yang akan memasuki nanti pondok itu ya anak-anak warga bangsa kita. Sekarang Bapak Ibu, pondok pesantren itu diakui sebagai lembaga pendidikan paling canggih. Ada seorang profesor pendidikan dari Inggris, sekolah yang paling canggih di dunia ini adalah pondok pesantren. Maka itu di Inggris dan di Australia sekarang Bapak Ibu. Itu apa? Sekolah unggulan ialah boarding school. Di sekolah karena terutama anak SMA. Bahaya kalau anak SMA itu tidak diboardingkan. Apa itu artinya boarding? Di asramakan. Merokok di rumahnya nggak boleh merokok. Merokok itu jelek. Di sekolah juga jelek merokok itu. Tapi antara sekolah dengan rumah, di mana-mana orang merokok. Bingung kan kebenaran itu di mana? Lebih banyak orang merokok daripada guru yang melarang dan orang tua yang melarang. Tapi kalau diboardingkan di sini, Masya Allah, nggak ada guru yang merokok, tidak ada anak-anak yang boleh merokok. Tata tertibnya kan begitu. Jadi di sini apa yang kita pelajari itu kita amalkan. Kalau anak itu sudah melewati masa pancaroba, masa pemburu pertama Bapak Ibu lewat. Jadi jangan frustrasi menghadapi anak-anak SMP. Memang puncak-puncak anaknya di situ. Psikologi perkembangan anaknya di situ sampai kelas 2 SMA. Tapi kalau sudah tamat SMA lewat tinggal landas. Tapi kalau gagal anak kita masuk di SMA, ya goodbye, selamat tinggal, akan meninggalkan masa depan yang lebih baik. Makanya itu Bapak Ibu, tidak ada ruginya masuk di pondok pesantren. Masuk di pesantren, jangan dikira nggak bisa jadi dokter. Contoh pribadi Bapak Ibu sekalian. Ya, anak saya itu kami dulu di Amerika ya, TK SD-nya di Amerika. Nah, mau tinggal enggak? Kalau mau kembali ke Amerika kamu harus masuk pondok. Bikinlah pondok pesantren di Bone. Dua-duanya di situ. Dari Amerika belajar bahasa Bugis di sana. Sekarang alhamdulillah dua-duanya udah dokter.
Jadi pesantren pun juga bisa jadi dokter. Pondok pesantren Al-Ikhlas itu ya itu di antara seluruh pondok pesantren yang paling banyak menyumbangkan dokter alumninya adalah pondok pesantren Al-Ikhlas. Kenapa? Karena nggak tahu, pokoknya modelnya, sistemnya. Kita juga ingin apa yang di Darul Mukminin ini, insya Allah juga betul-betul kita akan siapkan paralel ya, supaya orang Wajo di sini tidak perlu ke Bone, orang Sulawesi Selatan tidak perlu ke Jawa, kita bisa menghadirkan pondok pesantren terbaik di sini. Kita doakan Asadiyah Bapak Ibu, insya Allah sebentar lagi akan muktamar pondok pesantren Asadiyah. Asadiyah inilah yang melahirkan pondok pesantren di Indonesia Timur. Jangan malu-malu lah ada pondok pesantren tidak mau ngaku-ngaku itu ya. Semua pondok pesantren ini asalnya coba kita lihat, mohon maaf BDI siapa gurunya, dari ngajinya di guru kita semuanya kan, Kiai Haji Muhammad Asad. Siapa yang di Sidrap, siapa di Bone, siapa di Sopeng, itu bergurunya di Asadiyah. Pulang ke sana itu lain namanya, tapi jangan mengatakan bahwa itu tidak ada kaitannya dengan Asadiyah. Sama juga dengan Al-Ikhlas. Saya mulai sebelum kebakaran itu saya sudah di pondok kelas 3, kelas 4 ya. Saya di pesantren Asadiyah sampai tahun 71 karatan di pondok pesantren. Tapi alhamdulillah bisa pondok pesantren. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, mari kita rawat, mari kita besarkan pondok pesantren ini. Bukan punyanya Pak Kiai, tapi punya kita semuanya, kan begitu kan Pak? Punya masyarakat kita, punya kita semuanya ya. Dan dengan demikian mari kita berdoa Bapak Ibu, kita mau salat zuhur ya. Kita doakan Pak Wakil Bupati yang tadi menyumbang ya, bintangnya lain juga nanti akan datang insya Allah. Mari kita berdoa, meminjam doanya para wali ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yati bi khairin illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'an illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ja'a nasrullah. Bismillahi ata amrullah. Bismillahi barazat gharatullah. Bismillahi tammat kalimatullah. Bismillahi rukibat hulullah. Bismillahi tasharat hulullah. Bismillahi nahnu ghalibuna bi'idhnillah. Bismillahi ja'a sirjarullah. Bismillahi lamahat ayatullah. Bismillahi nahnu fi amanillah. Bismillahi fawqana hibdullah. Bismillahi yahrusuna hizbullah. Bismillahi alaina sitrullah. Bismillahi dakhalna fi sahati la ilaha illallah. Bismillahi kharajna ala safara'i Muhammad Rasulullah. Bismillahi qulqulu min indillah. Bismillahi wa kafabillah. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta, wa la hamman illa farajta, wa la maridan illa shafita, wa la mayitan illa rahimta, wa la mubtala illa afaita, wa la daynan illa qadaita, wa la dhalan illa hadaita, wa la jahilan illa 'allamta, wa la mujahidan fi sabilika illa nasarta, wa la waladan illa aslahta, wala aiban illa satarta, wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati ya khalidun, walana fiha salahun illa a'antana ala qada'iha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma.
ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم ربي زدنا علما مباركا وارزقنا فهما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي واتباعه ورسوله. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا وأتباعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu sekalian, demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada Kepala Bidang Andaluta Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA. Terima kasih atas nasihat yang telah disampaikan. Terima kasih atas inspirasi dan pencerahan yang telah diberikan kepada kita semua. Dan yang paling utama tentu saja kami mengucapkan terima kasih telah berkenan memimpin doa yang insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kebersamaan kita di tempat ini akan sekaligus menjadi pengantar bagi kita semua menjadi bagian orang-orang yang insya Allah akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Demikianlah akhir dari kebersamaan kita di Pondok Pesantren Darul Mukminin Asadiah pada hari ini dalam acara Tabligh Akbar peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan perkenankan saya selaku pembawa acara untuk kembali menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh hadirin wal hadirat yang telah hadir di tempat ini dan turut memberikan doa